Debdikmat, selamat datang di podcast Debdikmat #1 tahun 2025. Bersama saya, Hairunisa Dian Purnamasari, selaku staf bidang jurnalistik Himatika FMIPA UNY 2025. Hari ini saya nggak sendirian dong teman-teman. Hari ini saya akan ngobrol dan sharing bareng seseorang tamu spesial hari ini. Ini ada Kak Vivi Rosian Rahmadika Rianto, alumni S1 Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Kak Vivi ini udah menyelesaikan studinya tahun lalu pada tahun 2024. Dan nantinya selama beberapa menit ke depan kita bakalan sharing dan ngobrol-ngobrol kira-kira pengalaman Kak Vivi itu selama perkuliahan apa aja nih. Dan ini bisa jadi tambahan ilmu buat teman-teman sekalian gitu. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu nih Kak, gimana kabarnya dan boleh nggak sih Kak perkenalan dulu supaya kita bisa saling kenal dan lebih akrab lagi gitu. Oke, halo teman-teman Debdikmat. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah mengundang saya di podcast perdana ini dengan obrolan-obrolan kalian yang seru. Oke, alhamdulillah kabar saya baik dan semoga teman-teman yang nonton juga dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan saya Vivi Rosian, alumni Matematika angkatan 2020 yang baru lulus tahun kemarin. Senang banget bisa sharing pengalaman saya di sini, semoga bisa memotivasi dan jadi bahan diskusi bagi teman-teman yang lagi menjalani masa-masa perkuliahan sekarang ini. Oke, di podcast Debdikmat #1 ini kita bakalan ngangkat topik yang emang bener-bener bisa relate nih buat teman-teman semuanya. Yaitu kita bakalan ngasih judul kuliah versus organisasi, cari ilmu, cari relasi atau cari jati diri gitu. Nah, di awal ini aku boleh diceritain sedikit nggak sih Kak Vivi ini kira-kira waktu kuliah dulu, ini lebih aktif kuliahnya, organisasinya atau bahkan dua-duanya bisa jalan gitu? Wah, ini pertanyaan pertama yang menarik banget ya teman-teman sebenarnya buat saya. Karena jujur, di awal-awal perkuliahan itu saya pernah berada di titik kebingungan. Saya mau fokus kuliah aja atau mau fokus organisasi aja. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk menyeimbangkan keduanya. Di sisi akademik, saya tetap menyeimbangkan dengan saya punya target IPK yang stabil, kemudian ikut lomba, kemudian ikut beberapa kegiatan akademik lainnya. Nah, tapi saya juga nggak mau nih kehilangan kesempatan, kehilangan momen yang saya bisa asah di luar kelas, yaitu dengan ikut organisasi. Kayak gitu. Awalnya mungkin di organisasi itu saya bisa untuk mengembangkan komunikasi, kemudian manajemen waktu, kemudian ilmu-ilmu kepemimpinan yang saya nggak dapetin di kelas gitu. Awalnya mungkin kelihatannya susah ya, nggak gampang gitu, tapi dari situ saya malah belajar untuk membentuk dan mengenal diri saya sendiri dan mengenal mana skala prioritas. Karena bagi saya kuliah itu mengasah logika dan ilmu, sedangkan kalau organisasi itu membentuk karakter dan relasi. Nah, jadi Kak Vivi ini aktif di dua-duanya dan juga aktif di organisasi gitu. Nah, aku mau tanya sih Kak, karena Kak Vivi ini aktif di organisasi gitu, Kak Vivi itu pernah ngerasa gak sih kayak sibuk banget nih, aduh pusing dan ngerasa kayak, wah aku kayaknya udah ada di tahap yang bener-bener kehilangan arah dan gak tahu gitu, sebenarnya aku nih cari apa gitu, sampai segininya banget seberat ini gitu. Kira-kira Kak Vivi pernah gak sih? Tentunya pernah banget dong. Saya pernah ada di titik terendah di mana saya tuh capek, nggak cuma capek fisik, capek emosional, kemudian capek secara mental juga ya gitu. Karena tugasnya numpuk, kemudian organisasi juga pulangnya malam, rapatnya malam, lagi hektik-hektiknya gitu. Itu adalah titik terendah saya sampai mikir, saya tuh ngejar apa ya? Kok sampai segininya? Saya tuh maunya apa? Gitu. Tapi dari titik terendah itu saya jadi berpikir, saya jadi merefleksikan diri, saya jadi bertanya ke diri saya sendiri, sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya yang saya mau cari apa sih? Di situ saya mulai untuk merefleksikan diri, mengevaluasi diri, dan mulai di situ malah jauh saya lebih mengenal diri saya sendiri seperti itu. Saya mulai menyusun ulang apa tujuan-tujuan saya, kemudian saya mulai menyadari bahwa ternyata sibuk itu nggak selalu produktif dan nggak semuanya itu ternyata harus diambil, nggak semuanya itu harus kita lakukan gitu. Nah, tapi ternyata yang terpenting itu bagaimana kita menikmati prosesnya dari segala yang kita jalani. Karena percuma kita ikut A, B, C, D, E yang banyak banget, tapi ternyata kita nggak menikmati prosesnya. Kita nggak tahu esensinya apa. Seperti itu. Jadi itu kan kayak seakan-akan kita
kehilangan arah gitu ya jadinya. Iya. Jadi menurut saya yang terpenting dari organisasi itu bagaimana kita bisa menikmati prosesnya tanpa kita harus merasa terbebani atau bahkan kehilangan diri kita sendiri. Oh, jadi bener banget ya, kalau selama di organisasi itu kita harus ngenikmatin prosesnya gitu. Nah, kalau dari Kak Vivi sendiri, kira-kira apa sih hal yang paling berharga yang didapetin dari kuliah? Atau ada nggak sih Kak yang sesuatu berharga yang sebenarnya Kakak itu dapetin tapi malah nggak dari kuliah, tapi dari organisasi gitu? Oke, kalau di perkuliahan itu hal berharga yang saya dapetin itu adalah cara berpikirnya sih. Selama kuliah itu saya merasa bahwa cara berpikir seorang mahasiswa itu harus terstruktur dan kritis gitu. Apalagi mahasiswa matematika ya. Kita diajarin untuk menemukan masalah. Nggak cuma menemukan masalah, tapi kita juga harus menemukan solusinya. Kemudian untuk gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan solusi atau mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita. Nah, menurut saya itu adalah bekal intelektual yang sangat berharga banget untuk dunia profesional, dunia pekerjaan atau dunia nyata lainnya gitu. Tapi di sisi lain saya ngerasa ada hal yang saya tidak dapatkan di perkuliahan atau tidak diajarkan di perkuliahan, tapi saya dapetin di organisasi. Nah, salah satu contohnya adalah gimana caranya kita mengenal berbagai karakter yang ada di organisasi. Karena kan kalau di organisasi itu kita ketemu dari teman-teman dari berbagai fakultas, berbagai prodi, berbagai daerah yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita di kelas kayak gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita membagi waktu antara perkuliahan dengan organisasi, yaitu tentang manajemen waktu tadi, dan kemudian gimana caranya kita itu bisa belajar menghargai atau menyampaikan pendapat tanpa menyakiti hati orang lain kayak gitu. Nah, ketika di organisasi itu saya juga belajar di situ untuk gagal bangkit. Saya berulang kali gagal teman-teman di organisasi. Nah, tapi di situ juga saya berpikir untuk terus maju, terus gimana caranya saya bisa on track lagi ke tujuan awal seperti itu. Nah, dari situ saya belajar dan saya memaknai bahwa ternyata kuliah dan organisasi itu seperti dua sisi mata koin gitu. Nah, yang satu sisi mengubah isi kepala dan yang satu sisi mengubah relasi dan karakter tadi. Jadi isi hati dan karakter. Oke, jadi kita ini ibaratnya dua mata koin ya Kak. Nah, kalau dari Kak Vivi gitu, kan ada gitu beberapa orang tuh yang join organisasi itu tuh buat aku mau join karena ya biar CV aku keren, biar aku terkenal, biar atau apa gitu, banyak banget nih yang mindsetnya emang buat keren-kerenan aja. Kira-kira mindset kayak gitu menurut Kak Vivi tuh bagus atau aman nggak sih buat kita terusin gitu? Oke, saya sering banget ya teman-teman dengar orang-orang tuh punya mindset ikut organisasi biar CV-nya keren, biar CV-nya banyak, biar CV-nya berlembar-lembar gitu ya. Ada mungkin yang nggak apa-apa lah keren-kerenan biar kelihatan dari teman-teman aku lebih aktif daripada teman-teman gitu kan. Sebenarnya saya tidak menyalahkan ya mindset itu karena saya menyadari bahwa CV itu adalah hal-hal yang profesional banget untuk dunia kerja nantinya. Tapi jangan sampai kita lupa dari esensi organisasi itu sendiri. Jangan sampai kita tidak menikmati dan tidak mengetahui esensi dari organisasi itu cuman karena kita memikirkan bahwa organisasi untuk dapetin CV yang bagus gitu. Karena menurut saya organisasi itu tidak cuman sekadar aktif, tapi organisasi itu tentang kita belajar tanggung jawab. Gimana kita bisa mengkomunikasikan semua hal yang kita menjadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan kayak gitu. Jangan sampai karena kita mikirin CV, yang penting ada di CV, kita sampai lupa untuk tanggung jawab. Kita sampai lupa apa sebenarnya tujuan kita di awal seperti itu. Nah, kemudian kita juga jadi lupa tentang bagaimana prosesnya yang harus kita nikmati ketika di organisasi itu tadi. Nah, jadi sebenarnya mindset ikut organisasi biar CV keren itu nggak apa-apa untuk jadi langkah awal. Tapi jangan terus berlarut. Agar apa? Agar kita bisa menikmati prosesnya, biar kita juga terlibat, biar kita juga tahu pengalaman kita itu apa, dan kita juga bisa menyampaikan pengalaman kita nantinya itu seperti apa, agar tidak hanya tertulis di dalam CV. Karena yang paling penting menurut saya itu adalah prosesnya dan lebih mengenal terkait karakter kita sendiri ketika kita berorganisasi seperti itu. Oke, mengenal kita sendiri ya Kak ya. Nah, terakhir banget nih Kak, aku ada pertanyaan buat Kakak dan juga ini tuh agak relate gitu sama teman semuanya gitu. Karena kita ini kadang ngerasa struggling gitu ya Kak.
kan kita juga jalan di organisasi, tapi kita juga sebagai mahasiswa ada tugas, kita ada kewajiban untuk datang ke kelas gitu. Nah, ada nggak sih Kak pesan dari Kakak gitu, biar kita tuh bisa nemuin diri sendiri gitu, bisa menemukan jati diri kita sendiri di tengah kesibukan-kesibukan yang kita jalanin. Oke, buat teman-teman yang lagi struggling, nggak apa-apa, kita nggak harus sempurna, karena saya pun juga tidak sempurna, gitu. Nggak apa-apa untuk capek, nggak apa-apa untuk ambil jeda sejenak gitu, karena kita masih manusia juga gitu. Jadi kita nggak perlu untuk ambil semua hal yang memang kita rasa kita kurang mampu untuk bisa menjalani itu semua gitu. Nah, atau ketika kita merasa semua hal-hal datang bareng-bareng dan kita harus jadi kayak superhuman gitu ya untuk bisa ngatur semuanya gitu. Tapi perlu kita ingat, kita tuh bukan robot. Kita bukan robot yang bisa disetting, yang kita bisa baterainya habis kita charge lagi, atau kita bisa charge pakai wireless gitu. Sama sekali, kita masih manusia biasa, kita masih bisa ngerasain capek, kita masih bisa ngerasain sedih, kita masih bisa ngerasain bahwa kita itu belum sesempurna itu, nggak apa-apa gitu. Jadi yang terpenting buat kita adalah jangan pernah menyerah. Nggak apa-apa berhenti sebentar, karena berhenti sebentar itu bukan berarti menyerah, tapi justru itu tanda bahwa kita peduli dengan diri kita sendiri. Seperti itu gitu. Coba pelan-pelan untuk lebih sayang ke diri sendiri, mengenal diri sendiri, apa yang sebenarnya kita butuh, apa yang sebenarnya bikin kita bahagia. Apakah dengan sibuk, dengan kita kesana kemari ikut organisasi, terus kuliah terlalu ngoyo yang seperti kamu bilang tadi, itu kuliah terlalu ambis itu bikin kita happy, atau sebenarnya itu malah nyiksa diri gitu. Nah, mungkin itu ya poin sebenarnya, kita harus menemukan diri kita sendiri. Nah, menemukan diri kita sendiri itu nggak harus lewat pencapaian, nggak harus lewat organisasi gitu, tapi dari mengambil rehat sejenak tadi, seperti itu. Nah, mungkin terakhir ya teman-teman, jangan pernah ngebandingin hasil kita dengan hasil orang lain, karena kita dan orang lain itu berbeda-beda. Lebih baik kita mengenal diri kita sendiri lebih jauh, mampunya kita di mana, tujuan kita di mana, dan apa maunya kita di mana. Seperti itu. Jadi satu langkah kecil dalam satu hari dan dalam satu waktu itu jauh lebih baik daripada kita harus mengambil keseluruhan dalam satu waktu tapi tidak menjalaninya dengan sebaik mungkin. Oke, jadi tadi ada yang perlu digarisbawahi ya Kak, ya jangan ngebandingin diri kita sama orang lain, jangan ngebandingin pencapaian kita sama orang lain. Nah, aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat Kak Vivi karena udah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber untuk membahas pengalaman terus kesan-pesannya kakak selama kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada podcast 1 ini, nah aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat penonton dan audiens semuanya. Dan sampai jumpa lagi di podcast Depdikmat #1 di episode selanjutnya. Dadah!